Selamat siang Opiners. Wah, selamat siang Universitas PGRI Palembang. Semangat, semangat. Ini cukup ramai sekali nih. Ya, baik
kami dari tim Opini Jurnalis TVRI Sumatera Selatan, saya sebagai tuan rumah Opini Jurnalis yang selama ini mengundang daripada narasumber ke studio, dan kali ini kami yang mendatangi kalian, para milenial dan zilenial. Mari kita berikan semangat kembali di pada siang hari ini. Kita akan berbicara mengenai politik damai. Baik, opiners dan adik-adik mahasiswa dari perguruan Universitas PGRI Palembang, saya akan mengundang para narasumber saya yang telah siap untuk ikut berpartisipasi pada opini jurnalis kali ini. Kita undang Bapak Rektor Universitas PGRI Palembang, Pak Bukman Lian. Kita panggil salah seorang narasumber kita, Rektor Universitas PGRI Palembang. Tuan rumah duluan. Ya. Dan selain Pak Bukman, juga saya telah mengundang praktisi komunikasi politik yang juga teman saya, Mas Hadi Prayogo. Selamat datang Mas Hadi di Opini Jurnalis. Dan juga mewakili dari KPU Bung Riki. Selamat datang. Juga mewakili daripada teman-teman, saya undang Bung Davi. Selamat datang Pak Rektor. Bung Hadi, seperti biasa selamat datang di Opini Jurnalis. Bung Riki dari KPU silakan. David silakan di sebelah Bung Riki. Oh, saya sini. Baik, terima kasih sudah hadir di Opini Jurnalis. Dan pada sesi kali ini para narasumber kita akan berbicara mengenai politik dinasti. Bagaimana politik dinasti ini lagi rame nih. Siap. Baik, adik-adik mahasiswa mungkin juga mengikuti sekarang lagi rame-ramenya politik yang dibicarakan daripada calon-calon presiden kita. Kita sudah memiliki ada 3 calon presiden. Bung Anies Baswedan bersama Bung Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, dan siapa lagi? Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD. Ini pasangan senior dan junior. Baik, pada sesi kali ini kita akan berbicara mengenai politik dinasti. Bahwa politik dinasti itu mungkin saya hanya mengantarkan bagaimana berpendapat dalam tanda kutip, silakan. Politik dinasti, dinasti politik, mungkin para narasumber nanti yang akan memberikan jawabannya. Kita lihat bahwa pada posisi di 2024 ini, adik-adik kaum milenial yang di atas juga saya sapa nih. Selamat siang, saya lupa, sorry. Halo adik-adik yang di atas, semangat ya. Kita melek politik loh. Mungkin adik-adik selama ini asik kuliah, belajar, ternyata setelah kita datang, apa sih politik itu? Nah, ini akan kita berbicara bersama para narasumber, dan salah seorang di antaranya Pak Rektor kita, Pak Bukman, dan beliau juga dulu mantan orang politik ya Pak ya. Nah, ini asik nih. Tapi yang lebih menarik lagi, Universitas PGRI ini nggak ada jurusan politik ya Pak ya? Nah, itulah kita datang kemari. Ayo kita tepuk tangan ya. Maksudnya saya tidak mengajari di sini, tapi saya hanya membuka diri kita sama-sama melek politik agar suara-suara kaum milenial, kaum zilenial yang pada tahun pemilu bareng 2024 ini 54% loh suara kalian milenial zilenial itu menentukan siapa yang akan memimpin Indonesia di 2024. Baik, untuk sesi pertama, saya sebelum melanjutkan diskusi kita, kita lihat dulu dari video kita bahwa apa sih politik dinasti itu. Silakan teman-teman, kita saksikan dulu. Di video pertama ini, masalah politik dinasti itu telah juga dilakukan beberapa negara maju nih Pak. Jadi seperti kita lihat di tayangan video, Amerika, Kanada, daftar negara yang dipimpin oleh dinasti politik. Yaitu paling banyak tuh di negara-negara Amerika, tetapi di Asia itu juga seperti Filipina ya Pak. Kita lihat bahwa dulu kita pernah dengar
Ferdinand Marcos. Mungkin zamannya Pak Bukman sangat paham sekali nih siapa Ferdinand Marcos. Tetapi kita lihat dalam tanda kutip mereka walaupun konotasinya lebih tidak membanggakan, tapi justru anaknya terpilih, Ferdinand Marcos Junior. Nah ini yang akan kita bahas, apakah ini juga akan terjadi di kita. Tapi yang saya dengar adalah bahwa di antara para calon-calon kita itu masih kalangan muda ya Pak Bukman ya, walaupun pada posisinya sudah senior. Untuk menjawab ini mungkin Bung Hadi ya sebagai praktisi komunikasi politik ya. Gimana nih menurut Bung Hadi bahwa politik dinasti itu? Ya, terima kasih Pak Harto dan para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Rektor dan para narasumber yang lain, terima kasih. Ini sangat luar biasa Pak Harto, tentang yang dibahas adalah tentang dinasti politik. Jadi kalau menurut saya, sebenarnya dinasti politik ini kan mengacu kepada ketika kita masih berada di zaman kerajaan, atau kalau di Palembang ini Kesultanan. Nah, seorang raja itu biasanya ketika dia mangkat atau dia sudah tua, itu biasanya diganti oleh anaknya. Nah, anaknya atau itu adiknya dan sebagainya, itu biasanya dia menjadi raja tapi tanpa melalui proses, tanpa melalui filter, tanpa melalui pemilihan rakyat saat itu. Nah, sehingga ketika jadi raja ya jadi aja atas titah raja. Saya siapa dulu? Adik-adik milenial sering nonton drama kerajaannya kolosal Korea ya. Nah, sama nggak ceritanya nih? Ya. Ini silakan Ya. lanjut Mas Hadi. Nah, sementara yang sekarang ini ada, misalnya saja, baik itu di Indonesia atau luar negeri, seorang presiden, misalnya kalau di Amerika, ada George Bush, terus diganti lagi dengan anaknya. Atau kalau di sini, seorang presiden, kemudian anaknya menjadi presiden lagi. Tapi ada catatan, anaknya itu harus melalui proses dulu pemilihan rakyat. Sehingga yang dinasti mengistilahkan ketika seorang ayah diganti oleh anaknya, itu sebenarnya nggak cocok dengan dinasti zaman dulu, karena dia harus melalui pilpres, kalau itu gubernur harus melalui pilkada atau pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota. Sehingga kalau menurut saya Pak Harto, beda dinasti yang ada di zaman dulu dengan dinasti yang sekarang. Karena ada Pak Harto, seorang pejabat ketika dia memasukkan anaknya menjadi seorang mantan presiden, menjadi gubernur, dia kalah karena pemilihan. Artinya suara rakyat tetap menentukan ya. Suara rakyat tetap menentukan kalau sekarang ini Pak Harto. Oke, baik. Bagaimana nih Pak Bukman sebagai mantan politikus ini? Mohon tanggapannya bagaimana? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, sebelum saya bicara, saya terima kasih dulu Universitas PGRI Palembang sudah dipercaya menjadi tempat kegiatan pada saat ini. Terima kasih. Alhamdulillah. Tim opini Artinya TPRI sudah mempercayai lebih kurang 11.000 mahasiswa angkatan muda yang ada di Universitas PGRI Palembang. Oke, kita tepuk tangan dulu nih. Hidup untuk PGRI Palembang. Terima kasih Dari Pak sekitar Rektor. 11.000 tuh saat ini mereka nih mewakili mereka masing-masing dari berbagai tingkat. Makasih. Kalau kita melihat politik dinasti seperti yang disampaikan oleh Bung Hadi tadi, memang kalau kita merujuk pada satu kamus bahasa Indonesia, bahwa dinasti itu identik tadi dikatakan adalah sesuatu kerajaan di mana yang memerintah di dalam kerajaan itu semuanya ada hubungan darah dari raja-raja terdahulu. Benar tadi bahwa tanpa dipilih oleh rakyat atau siapapun stakeholder yang ada dalam kerajaan. Itu bedanya. Jadi menurut saya kalau kita di Indonesia saat ini
sehubungan negara kita adalah negara demokrasi, kalau dari orang tuanya menjabat sesuatu, entah dia kepala pemerintahan pusat, entah daerah, kabupaten, kota, kalau itu melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya kira tidak dikatakan dinasti seperti dinasti sesungguhnya di zaman kerajaan dulu. Nah, untuk itu peran dari rakyat Indonesia untuk melihat apakah ini dinasti sesuai dengan kerajaan terdahulu atau tidak, mari kita ikuti berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, berbagai prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum. Mungkin akan menjelaskan itu, ada tahapan-tahapan tertentu, lalu berakhir akan pemenang menjadi pemerintahan, tentu juga akan dihasilkan oleh prosedur yang ada dengan mekanisme yang ada, peraturan perundang-undangan yang ada. Saya kira tidak bisa disamakan pol. Baik, ini luar biasa Pak Rektor kita. Mungkin saya ke Bung Riki. Bagaimana Bung Riki melihat apa yang kita bahas saat ini adalah politik dinasti. Kalau peran KPU sendiri bagaimana Pak melihat calon-calon itu sendiri? Biasanya kalau baik kita di provinsi ya, mungkin nanti akan ada kepala daerah, bupati, gubernur. Apakah bisa dikatakan politik dinasti yang sekarang ini? Terima kasih Mas Suwarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ini mengucapkan terima kasih diundang, sama rasa bangga karena di tengah-tengah para senior-senior, orang-orang berpengalaman, juga di tengah-tengah mahasiswa yang nanti ke depan menjadi calon-calon pemimpin bangsa ini. Amin ya robbal alamin ya. Amin. Jadi Mas Harto, kalau kita dari KPU mungkin memandangnya dari segi elektoral proses. Nah, memang dinasti politik ini secara terminologi ya memang sudah bergeser pemaknaannya. Bukan seperti dulu yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi, bahwa ini lebih di keturunan ataupun yang penunjukan langsung seperti yang dicontohkan di video tadi. Ada Korea Selatan, saya lihat tadi kan Myanmar dan Filipina kan. Tapi sekarang mungkin lebih benar kata Pak Rektor tadi, mungkin lebih ke prosedur, apakah ini masuk dalam dinasti atau tidak. Nah, KPU sendiri dari hal dinasti politik ini sebenarnya bukan hal baru. Waktu tahun 2017 di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu juga sempat muncul isu ini. Kemudian direvisi sama MK bahwa itu dibatalkan. Maka peran KPU sendiri adalah mengikuti apa yang telah disetujui secara regulasi. Dulu di pilkada ada tidak boleh calon itu Mas tarikannya ke atas, ke samping dan ke bawah. Dia tidak boleh mencalonkan kalau dia ada tarikan dari si petahananya, si calon kepala daerah ini. Tapi itu ditolak sama si MK, sudah dibatalkan karena itu melanggar juga. Karena itu tadi, dinasti itu zaman dulu penunjukan. Kalau sekarang sebentar audio. Karena itu akan boleh dipilih maupun memilih. Nah, maka itu kemarin jadi alasan MK untuk menolak atau merevisi pasal 7 di Undang-Undang 8 tahun 2015 tentang pilkada itu. Nah, di pileg ini, di pemilu tahun 2024 ini pengaturannya jelas, tidak ada yang mengatur bahwa mengarah ke dinasti ya kan. Terakhir juga itu sudah di mahkamah yang berwenang, maka dari KPU sendiri akan siap menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selama mereka memenuhi peraturan, mereka diperbolehkan untuk memajukan. Iya. Ya, artinya tentu lewat partai ya. Iya. Baik, ini Bung David ini sebagai wakil daripada milenial nih. Anda melihat bahwa lagi rame nih sekarang calon-calon presiden kita yang sudah 3 pasang ya. Nah, di antara itu masih muda-muda, tapi ada yang lebih muda lagi. Kita lihat Mas Gibran Raka Bumi Raka ya. Gimana nih melihatnya? Oke, Apakah baik. mewakili Anda gitu? Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum David menyampaikan nih, David pengen ngomong di sini ada rasa bangga bisa duduk
bersama Rektor Universitas PGRI Palembang, bersama abang yang mewakili dari ketua KPU ya, Bang, ketua KPU Banyuasin, ada juga Bapak Hadi sebagai pengamat komunikasi politik. Bangga rasanya bisa duduk bersama mereka di sini. Dan kalau pun David pengen menyampaikan pendapat tentang politik dinasti, Bapak ya, mungkin beliau-beliau di sini yang lebih paham dan yang pasti mereka yang lebih ngerti. Tapi di sini David cuma pengen mewakili dari seluruh kawan-kawan mahasiswa, generasi milenial yang dimana kami cikal bakal akan menjadi sosok pemimpin di bangsa ini. Kamilah yang akan meneruskan estafet perjuangan dari pemimpin-pemimpin di sini, dan menurut David untuk pemuda khususnya yang disebut agent of change ataupun agent perubahan itu sangat harus untuk mengetahui siapa yang akan kita pilih, baik latar belakang, baik siapapun dia. Karena seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya siapapun mempunyai hak untuk dipilih dan untuk memilih. Jadi kalau perihal dinasti politik ini, itu kita kembalikan lagi ke pilihan dan hak masing-masing, karena kita mempunyai hak masing-masing. Dan kita kembalikan lagi dengan tujuan, siapa yang kita pilih, kita harus cari apa dia programnya, dia mau membawa Indonesia ini seperti apa. Kita harus mengetahui siapa yang akan kita pilih, karena kita tidak bisa menyesal ketika kita sudah memilih. Baik, yang pasti kita lihat bahwa sekarang ke kaum milenial itu sudah diberikan kesempatan oleh partai politik untuk menjadi calon-calon pemimpin. Begitu ya, Pak Rektor ya. Nah, mungkin adik-adik opiners ada yang mau menyampaikan bagaimana tanggapan-tanggapannya calon-calon pemimpin ke depan yang saat ini salah satu penentu untuk pemimpin kita ke depan. Apakah ada yang mau memberikan tanggapan? Bertanya silakan, menyampaikan bebas silakan. Ayo semangat. Ada yang mau unek-unek judul kita politik dinasti? Oh, ada tuh. Iya, kita beri tepuk tangan semangat dulu kepada teman kita yang ingin. Ada mikrofon, tolong diberikan. Silakan. Ya. Sebentar. Oke. Cik. Iya, silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih kepada host karena telah memilih saya. Saya ingin menanyakan apa faktor penyebab munculnya politik dinasti, serta apa dampak negatif maupun positifnya pada politik dinasti tersebut di Indonesia. Berikan contohnya dan jelaskan. Terima kasih. Baik, ini pertanyaan menarik nih. Saya minta ke Mas Hadi ya. Boleh. Oh, silakan Mas Hadi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ya, testing. Terima kasih pertanyaannya, ini luar biasa. Pertanyaannya seperti soal ya. Jadi sebutkan contohnya dan jelaskan. Di sini memang kita tadi sudah sepakat, kita tidak akan menunjuk figur ya, tapi atau identitas, karena khawatir ini kan digital, ada jejak digital. Jadi kenapa terjadi politik dinasti? Seseorang kalau sudah menjabat, tentu selain punya kekuasaan, dia juga punya fasilitas, punya massa dan sebagainya. Sehingga cenderung seorang penguasa pasti menginginkan anak keturunannya untuk menggantikan dia. Jangankan di bidang politik, di bidang bisnis pun kita lihat konglomerat-konglomerat, pasti dia sudah memasang putra mahkota untuk menggantikan bisnisnya. Karena orang yang paling kita percaya adalah keluarga, entah itu istri, entah itu anak. Dan ini nggak terjadi pada saat sekarang, tapi juga sudah di kisah zaman dulu. Yang dipercaya adalah lingkungan keluarga. Nah, karena itu biasanya setiap penguasa yang sudah punya fasilitas, dia mencoba fasilitasi
anak keturunannya untuk menggantikan dia atau paling tidak menjadi pejabat juga. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kalau yang disebut politik dinasti sekarang itu tidak 100% benar. Karena yang menduduki posisi wali kota, bupati, gubernur, presiden sekalipun, dia harus melalui pemilihan. Ada prosesnya ya. Dan melalui proses perundang-undangan kata Pak KPU tadi. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu kan main tunjuk. Atau kalau di bidang bisnis dia nggak perlu seleksi, langsung tunjuk anaknya untuk masuk ke bisnis. Tentu dampak jeleknya tadi udah ditanya dampak jeleknya ya jelas ini pasti anak-anak muda yang lain pasti iri dong. Iya kan? Nah ini enak aja kan dapat fasilitas. Tapi ya itulah. Tapi bukan berarti hal itu bisa kita lawan. Artinya kawan-kawan milenial ini harus punya tekad juga, tidak mau kalah dengan putra-putra seorang pejabat. Kita juga bisa. Saya yakin para pejabat pun dulunya anak petani misalnya kan. Kenapa kita yang sudah posisi enak tidak bisa masuk juga? Itu kira-kira mudah-mudahan menjawab ini. Oke, kalau begitu saya kembali ke Pak Rektor nih. Bagaimana ini Pak Rektor dari institusi Anda sendiri berperan aktif ikut mencetak para pemimpin masa depan ini, Pak? Terima kasih. Saya berbicara khusus di lingkungan Universitas PGRI Palembang. Saya sebagai rektor dalam jajaran dari rektor sampai dengan ke yang pejabat paling rendah di bawahnya, kami tidak memiliki dinasti karena semua ini berproses. Tadi sama dengan dikatakan kawan-kawan. Lalu bagaimana Universitas PGRI Palembang menyiapkan calon pemimpin masa depan? Yang pertama kami awali ketika mahasiswa baru masuk Universitas PGRI Palembang ini. Mereka harus melalui satu kegiatan yang namanya pengenalan kampus. Di dalam acara pengenalan kampus diberikan ke waktu untuk presiden mahasiswa dan kawan-kawan, gubernur di fakultas dan kawan-kawan untuk ketemu dengan mahasiswa baru. Ketika mereka ketemu dengan mahasiswa baru, mereka menyampaikan bagaimana organisasi kemahasiswaan di tingkatnya. Kalau universitas tentu ormawa tingkat universitas. Kalau itu fakultas, ormawa tingkat fakultas, sampailah pada yang paling kecil organisasi tingkat program studi. Lalu di situ kami mengajar kepada mereka bahwa di presiden mahasiswa itu tidak ada yang ditunjuk oleh rektor, tidak ada pula ditunjuk oleh dekan, tidak ada. Semua berproses. Presiden mahasiswa kami dipilih oleh para gubernur-gubernur, para ketentuan yang ada di fakultas dan lain sebagainya. Mereka memilih untuk jadi presiden. Begitu juga untuk tingkat fakultas, gubernur seperti saudara David tadinya, dia tidak ditunjuk oleh siapapun, tapi dia dipilih oleh organisasi-organisasi program studi di situ. Nah begitulah seterusnya. Inilah cara kami untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. Ketika dia berproses di dalam ormawa, disinilah baru kelihatan bahwa dia siap untuk jadi pemimpin masa depan. Hebat. Jadi bisa saja dia yang proses sudah jadi ya, pemimpin, asal dia berproses dengan baik, tidak ada masalah. Silakan mereka, tapi lewat proses yang ada. Yang pasti lewat proses ya. Lewat proses. Oke, baik, opiners dan adik-adik semua, mungkin sesi pertama kita berbicara mengenai politik dinasti sudah mulai panas nih atau apa masih ini, kita nikmati sejenak musik yang akan dimainkan oleh Windies and Friends. Silakan Windy. Kenapa mengapa dirimu
selesai menikmati musik. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Baik, pada sesi kedua ini kita akan berbicara mengenai bagaimana calon-calon milenial. Mungkin walaupun partai politik telah memberikan wadah ya atau kesempatan kepada generasi-generasi milenial untuk menjadi calon-calon pemimpin, namun tidak semua orang berpendapat sama. Kita lihat dulu bagaimana video kali ini yang akan memberikan gambaran kepada kita. Ayo kita lihat. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menilai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum layak maju dalam kontestasi Pilpres. Ahok berpendapat untuk menjadi seorang pemimpin tidak hanya modal berani untuk maju, tapi juga rekam jejak yang jelas. Menurutnya hal ini tidak instan, perlu waktu dan pembuktian. Ia berkata atau Ahok mengatakan untuk mengurus sebuah negara, setidaknya perlu ada pengalaman menjadi legislatif tingkat nasional dan eksekutif tingkat provinsi. Dari sini, calon pemimpin negara dianggap mampu sebab punya pengetahuan tata negara yang lengkap. Nah, yang pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji juga. Berbagai macam. Nah, jadi kalau Ibu Mega selalu ngomong begini, kalau saya ketemu ngomong, kenapa beliau bisa pilih Ganjar, kenapa bisa pilih saya maju ke DKI, tapi Pak Mahfud, beliau selalu katakan ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR boleh ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Agak bengong nih David sebagai generasi muda. Gimana nih menanggapi daripada video yang baru ditayangkan ini sebagai generasi milenial? Oke, terima kasih sebelumnya. Seperti yang Bapak bilang tadi, bahwasanya kita pasti mempunyai sudut pandang yang berbeda. Tetapi di sini kita berbicara tentang pemuda, tentang masa depan bangsa. Bahwasanya kalau memang pemuda itu mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, potensi untuk memimpin suatu daerah ataupun memimpin suatu instansi, kita lihat dari progresnya. Kita lihat dulu dari kinerjanya. Kalau memang seandainya kita nilai anak muda ini bisa dan mampu, apa salahnya? Ini presiden loh. Karena gini. Gimana? Benar, dan saya tidak mengatakan tidak sepakat dengan Pak Ahok bahwasanya pemuda itu perlu dibentuk, pemuda itu perlu dilatih, pemuda itu harus mempunyai pengalaman setidaknya itu tingkat provinsi. Kalau bisa dianya itu mempunyai kapasitas dan pengalaman juga di tingkat internasional yang benar. Tapi ini kita kembalikan lagi ke pilihan dan hak masing-masing, Bapak. Jadi bahwasanya kita bisa melihat, apalagi sekarang kita zamannya media sosial, kita bisa melihat jejak rekam dari pemuda. Contohnya yang disebut tadi Pak Gibran ya. Pak Gibran, kita bisa melihat Pak Gibran semasa penjabatnya, dan itu kembalikan lagi ke hak pilih kita masing-masing. Dan kita sudah pasti tahu tuh jejak rekam melalui media sosial, karena media sosial tidak bisa dibohongi. Dari zaman kapan dia menjadi wali kota dan bagaimana kinerja beliau, ya kita sama-sama bisa menilai melalui jadi, media menurut sosial. Anda, jadi video tadi apakah terjadi diskriminasi nih terhadap kaum anak muda dengan kaum senior? Bisa ada kemungkinan adanya diskriminasi di dalam pernyataan Pak Ahok. Menurut saya sebagai pemuda di sini dan mewakili kawan-kawan semua, karena kami memang perlu dilatih dan kami memang perlu dididik, tapi kami juga bisa menciptakan perubahan di sini, Pak. Karena kami sebagai agent of change, agent perubahan, ataupun kami sebagai social control, yang dimana ketika memang seandainya pihak pemerintahan dan pihak legislatif tidak bisa dipercaya, rakyat ataupun masyarakat mempercayainya, yang paling jujur dan yang paling netral itu adalah mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik, saya ke KPU nih bagaimana nih Bung Riki nih menanggapi video yang baru tayang tadi?
Baik, terima kasih Mas Harto. Ya jadi kalau kami ya Komisi Pemilihan Umum, apalagi di tingkat kabupaten yang sebagai pelaksana dari electoral proses yang bukan terakhir, tapi kami yang menjadi pintu akan menuju terakhir karena ada di KPPS kan nantinya. Ya kami tetap berpedoman apapun, mau dia usia berapapun, asal sesuai dengan konstitusi, kemudian peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar, ya sah-sah saja menurut kami, karena itu sudah tertuang dalam legal formal di electoral proses itu. Nah, penilaian-penilaian yang disampaikan tadi itu adalah penilaian-penilaian yang akan menunjang dari calon-calon pemimpin ini nantinya. Nah, KPU sendiri juga sudah melayani atau memfasilitasi masyarakat atau pemilih dengan melakukan pendidikan pemilih, dengan terus mengenjot sosialisasi pendidikan pemilih, jangan golput, terus ikut andil. Terus kita juga kemarin sudah launching film Kejarlah Janji, di mana di sana ada pesan moral bahwa tidak bisa kita cuma mengkritik, ngomong saja, kalau tidak action kan, harus pilih. Kalau menurut kita ini bagus dan baik, ya ayo pilih pemilih ini, terlepas dari muda tuanya dia ini. Yang jelas semua prosedural ataupun hal-hal dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ini dilalui secara hukum dan tidak cacat hukum. Itu saja kalau dari kami. Pak Bukman sebagai pencetak generasi ke depan, bagaimana nih pernyataan? Iya. Terima kasih. Kalau saya melihat dari video pernyataan tadi, saya akan melihatnya bukan tolak menolaknya, tapi yang saya lihat dari isi pembicaraan beliau. Beliau itu mengatakan bahwa seseorang yang akan menjabat, apakah itu presiden, wakil presiden, atau mungkin sampai ke bawahnya, tentu harus melalui proses dan pengalaman. Lalu proses pengalaman itu tentu akan dilihat juga dengan sistem peraturan perundang-undangan, kata KPU tadi, di Indonesia, bahwa Indonesia ini memiliki undang-undang, memiliki aturan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Haruslah partai politik, itu pertama. Partai politik yang bagaimana adalah partai politik yang memiliki anggota pada parlemen atau pada Dewan Perwakilan Rakyat sekian jumlahnya. Minimumnya sekian, tidak ada maksimum di situ. Lalu kalau ada partai politik yang sudah bersatu dan memenuhi persyaratan undang-undangan, mereka akan mencalonkan seseorang. Nah, seseorang ini tentu melalui mekanisme di dalam perundang-undangan, melalui partai politik itu sendiri. Partai politik di Indonesia diberikan hak untuk mendidik bangsa Indonesia ini dalam ilmu politik, dalam berpolitik, dalam menyalurkan aspirasi politik. Jadi terakhir, bahwa kalau seseorang sudah dinyatakan melalui prosedur yang ada tadi, partai politik sudah menyatakan ini, lalu persyaratannya sudah terpenuhi, mereka melalui mekanisme seperti yang dilakukan oleh perundang-undangan di KPU sudah mereka penuhi, tentulah di dalam politik Indonesia dia sah sampai dengan pada calon presiden dan wakil presiden. Oke Pak, sepakat. Apakah nanti akan menang atau tidak tergantung rakyat dan generasi bangsa Indonesia. Artinya lewat partai politik, karena sistem pemerintahan atau demokrasi di Indonesia, seorang calon pemimpin ditentukan oleh partai politik. Ya. Kita sepakat Pak. Baik, kita saksikan sesi terakhir ini, satu buah video, mungkin silakan. Saudara Presiden Joko Widodo menilai laporan terhadap dirinya dan kedua putranya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas tuduhan kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari proses demokrasi. Itu kan proses
Presiden Joko Widodo menanggapi laporan sejumlah pihak terhadapnya dan kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK terkait tuduhan kolusi dan nepotisme. Presiden menyatakan hal itu merupakan proses demokrasi di bidang hukum. Presiden tidak berkomentar banyak mengenai pelaporan tersebut. Namun Kepala Negara mengaku tidak mempersalahkan dan menghormati pelaporan ke KPK itu. Pak, izin Pak, ini Bapak sama Mas Kaesang dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK, tanggapan Bapak seperti apa ya Pak? Ya, itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya, kita hormati semua proses itu. Sebelumnya, Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ke KPK atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Ini kita di sesi terakhirnya agak-agak ngeri-ngeri sedap nih. Silakan nih, Mas Hadi, bagaimana ini melihat? Baik, terima kasih. Jadi saya tertarik juga dengan adik tadi, bahwa ini sekali lagi kita tegaskan bukan acara politik, ini murni acara TVRI yang saya sangat senang sudah memasuki era transformasi digital. Iya. Ya, begitu. Jadi tepuk tangan dong. Tidak melalui gelombang tapi bisa melalui YouTube. Ini sangat luar biasa. Ini saya juga di bidang pers, saya adalah Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel, sangat senang melihat aktivitas yang dilakukan TVRI. Saya hanya sedikit aja mengomentari apa yang tadi ditayangkan, tapi saya justru ingin berharap Pak Ato dan Pak Rektor dan para narsum sekalian, para audiens, ingin sekali khususnya adik-adik yang di PGRI tidak apa-apa. Nanti kalau seumpama sudah lulus, seperti himbauan Pak Rektor tadi, mulai dari ikut organisasi, kemudian kalau berminat pun bisa terjun ke dunia politik. Karena memang apa? Karena anak muda jarang tertarik dengan politik. Nah, sehingga yang tertarik dengan politiknya orang-orang tua seperti saya. Nah, jadi sudah waktunya diganti oleh para generasi muda. Nah, karena itu minimal adik-adik bisa ketika nanti pemilu 2024 itu jangan segan-segan untuk menentukan pilihan, karena berdasarkan data di 2019 kalau nggak salah ya Pak KPU, ini sekitar 40% ini golput dan itu didominasi oleh anak muda. Nah, ini barangkali lewat event dari TVRI yang sangat luar biasa ini, ayo kita memilih siapapun itu, monggo silakan. Nah, sedangkan tayangan tadi ya itulah dinamika politik. Dinamika ya. Sebenarnya gini kawan-kawan, entah itu pilkada, entah itu pilpres, entah itu pileg, itu kan ada namanya teori suksesi kepemimpinan. Namanya suksesi itu adalah pergantian pimpinan. Sebenarnya kita nggak harus militan. Jangan sampai kita militan, berkorban jiwa, berkorban raga, berkorban harta, padahal setelah mereka menang kita juga nggak dapat apa-apa. Mending kita berpartisipasi secara aktif, memilih orang-orang yang baik sesuai dengan hati nurani kita. Baik. Itu. Bung Riki, bagaimana nih biar para milenial membangkitkan kita jangan golput, dari KPU sendiri bagaimana nih sosialisasi kita? Ya, kami dari KPU RI sendiri Mas sudah melakukan dengan masif ya sosialisasi kepada pemilih atau masyarakat yang terdaftar di DPT. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini juga saya juga mau mengajak juga teman-teman adik-adik rekan-rekan mahasiswa terutama kan agar proaktif. Kemarin juga kalau di pemilu catatan kita hasil DPT tahun ini yang akan jadi bahan di tahun 2024 itu catatan kita sendiri di Banyuasin saja ada sekitar 106.000 lebih pemilih yang interval umurnya 17 sampai 24 tahun. Artinya mungkin seumur-umuran rekan-rekan di sini kan. Nah, ini 106.000 lebih ini menentukan ini. Itu satu dapil saja bisa lewat ini 106 ini bahkan sampai ke DPR RI ini bahkan suaranya. Maka KPU sendiri selalu mengajak masyarakat terutamanya ke generasi Z untuk terus aktif dalam mengikuti electoral proses ini.
apapun bentuknya, nanti di endingnya itu di tanggal 14 Februari tahun 2024 silakan datang ke TPS dan tentukan pilihannya dengan catatan terdata dulu di DPT. Kalau memang tidak terdata di DPT, silakan lapor ke petugas kita di bawah di PPS di desa kelurahan, itu nanti akan diarahkan menjadi DPK, daftar pemilih khusus, yang akan menentukan atau memilih pada saat hari H di pukul 13. Nah, kalau mau pindah memilih pada kesempatan, nggak apa-apa ya, masih colongan sedikit. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan atau masyarakat ingin pindah memilih yang harusnya di TPS di Banyuasin karena kuliah di PGRI Pak Rektor, nih kan, kuliah di PGRI, maka dia nggak bisa kan, harus bolak-balik dalam satu hari, maka dia mau menentukan pilihannya, ya udah milihnya di dekat kampus PGRI saja. Nah, itu silakan boleh diurus dari sekarang di kantor PPS tempat teman-teman berasal, nanti akan diproses sehingga teman-teman walaupun sedang kuliah, walaupun sedang kerja, itu bisa memilih di tanggal 14 Februari tadi tanpa harus pulang mudik dulu ke daerah asalnya. Nah itu Mas, baik, kurang lebih. Terima kasih Bung Riki. Saya akan meminta kepada Pak Rektor untuk memberikan closing statement Pak dengan acara-acara kita, dengan yang kita bahas untuk kalangan akademisi ataupun di Rektorat Universitas PGRI Palembang. Silakan. Makasih Pak. Pertama, saya melihat kegiatan hari ini bukanlah suatu kegiatan kampanye. Jadi untuk saudara-saudara, para mahasiswa, para dosen ketahui bahwa TPR ini memiliki program bagaimana membuat generasi muda itu tidak golput. Itu intinya. Iya. Lalu mereka melakukan kegiatan dialog seperti ini dengan perjanjian awal bahwa dengan saya sudah jelas tidak boleh membawa nama siapapun calon yang ada. Kalau kita berbicara tentang pimpinan nasional, suksesi nasional, tidak boleh membicarakan nama 3 orang itu. Atau program-program ya. Dengan program-programnya juga tidak boleh dibicarakan di sini. Tapi yang kita bicarakan adalah pengertian secara umum, secara akademis tentang dinasti. Lalu persyaratan-persyaratan menjadi pemilih. Tadi berkembang bagaimana untuk bisa jadi pemimpin, bagaimana bisa masuk ke ranah politik dan lain sebagainya. Inti dari kegiatan ini adalah bahwa kita tidak mengkampanyekan seseorang, tapi kita mengkampanyekan agar mahasiswa generasi muda khususnya di Universitas PGRI Palembang tidak golput pada pemilu yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Rektor. Lalu yang paling akhir tadi saya sependapat dengan generasi muda bahwa kalau selama ini kita dengar isu bahwa politik uang itu sangat mendominasi, kita harapkan yang akan datang isu ini kita bayar tuntas, khususnya warga PGRI, warga Universitas PGRI maksud saya, itu tidak melakukan golput apalagi melakukan politik uang. Baik, terima kasih. Jadi boleh saya simpulkan kepada opiners dan teman-teman di dalam ruangan opini jurnalis ini dan para narasumber bahwa beberapa pembicaraan kita dari awal lebih dari 1 jam lebih ini, bahwa ada beberapa poin yang kita ambil bahwa mari kita melek politik dan jangan golput dan hati-hati dengan politik uang. Dan para milenial hendaknya peduli pada politik karena pada pemilu 2024 suara milenial zilenial 54% menentukan pemimpin Indonesia ke depan. Baik, kita akhiri acara opini jurnalis Goes to Campus. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan ruang tempat kepada tim opini jurnalis untuk berbicara politik bersama adik-adik mahasiswa. Baik, silakan kita nikmati hiburan bersama Windy and Friends. Silakan Windy.
Indonesia.